Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama di ruang yang tenang. Saya ingin Anda bayangkan situasi sederhana. Jendela sedikit terbuka, angin berembus pelan, dan suara jauh dari jalan masuk perlahan menyapa telinga. Latar inilah tempat kita memulai sebuah perjalanan tentang hidup, mati, dan yang lebih penting, bagaimana tetap hidup dengan kualitas terbaik. Bahkan ketika angka di KTP kita mulai menyerupai kode pos. Beberapa minggu lalu, saya berjalan pulang dari toko kelontong dan mendengar berita mengejutkan. Tetangga tua saya, seseorang yang saya lihat dulu cukup energik, selalu berkebun dan menyapa anak-anak sambil tersenyum, tiba-tiba jatuh karena serangan jantung. Usianya baru 75 tahun. Di ruang gawat darurat, dokter menggeleng pelan. Semua cerita panjangnya berhenti di sana. Rasanya tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya penuh vitalitas tiba-tiba terkubur oleh kesenyapan? Itu membuat saya teringat seseorang yang sangat berbeda ceritanya. Dr. Lee Jin Ho. Bayangkan usia 96 tahun. Tetapi pria ini masih berjalan 5 kilometer setiap pagi. Dia bukan pensiunan biasa. Meski sudah lama resmi pensiun, ia justru menjadikan rumahnya semacam mini klinik bagi para tetangga. Sungguh kontras dengan kabar kematian tetangga yang saya ceritakan. Dan di sini saya ingin memberi Anda tantangan. Mungkin terasa tidak nyaman, tapi anggap ini peringatan lembut dari alam semesta. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dengan cara Anda sekarang. Kalimat itu kasar, saya tahu. Tapi seringkali, kalimat yang paling kasar justru yang perlu kita dengar. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oke? Karena kalau tidak, sungguh, jangan buang waktu menatap wajah saya di layar Anda malam ini. Nah, sekarang saya ingin Anda tulis di komentar. Anda sedang mendengarkan ini dari mana? Dan jam berapa sekarang di tempat Anda? Saya suka merasa bahwa kita semua saling terhubung, meski dibatasi perbedaan zona waktu dan bahasa. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya pertama kali bertemu Dr. Lee Jin Ho dalam sebuah wawancara yang seharusnya berlangsung singkat saja. Ternyata kami menghabiskan hampir 4 jam. Di umur 96, otaknya tajam. Matanya memancarkan cahaya yang biasa hanya saya lihat pada mahasiswa yang baru jatuh cinta. Dan jujur saja, jabat tangannya lebih kuat dibanding saya yang masih dianggap muda. Saya bahkan sempat bercanda, "Dok, kalau ini lomba adu jari, saya pasti kalah." Beliau hanya tertawa kecil dan berkata, "Ya, karena jari adalah tulang, tapi semangat ada di dalam otot." Kalimat itu melekat di kepala saya. Kebanyakan orang berpikir kesehatan adalah soal menghindari penyakit, memakai obat, atau sekadar beruntung. Tetapi beliau memandang kesehatan sebagai konstruksi aktif. Sesuatu yang kita bangun hari demi hari, bahkan ketika semua orang sudah pasrah karena usia. Ada satu momen yang tidak bisa saya lupakan. Ia menatap saya dengan senyum setengah serius, lalu bertanya, "Apakah Anda benar-benar ingin menjalani hidup yang tiba-tiba hancur setelah 75?" Pertanyaan itu membuat saya menelan ludah cukup keras, karena jawabannya jelas. Siapapun akan berkata, "Tentu tidak." Tetapi bagaimana caranya? Disitulah inti dari kisah malam ini. Anda tahu, ada satu detail statistik yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Hanya sekitar 2,8% orang Indonesia yang akan mencapai usia 90 tahun. Artinya, dari 100 orang yang Anda kenal, kemungkinan besar hanya 2 atau 3 yang akan bertahan sejauh itu. Dan bahkan, di antara mereka yang bertahan, banyak yang tidak benar-benar hidup. Mereka terbaring, mengenakan popok dewasa, menatap langit-langit ruang perawatan yang monoton. Itu realitas yang pahit.
Statistika tidak peduli apakah Anda orang baik atau sejahtera. Ia hanya menarik garis melintang dingin. Tetapi lalu muncul figur seperti Dr. Lee Jin-ho. Dia bukan sekadar pengecualian. Dia seperti glitch di Matrix. Tubuhnya memang menunjukkan kerutan, tetapi kulitnya elastis, langkahnya tegas. Lebih mengejutkan, kemampuan kognitifnya banyak mengalahkan dokter muda yang sibuk membaca jurnal digital. Padahal dia masih menjejakkan pena di kertas setiap hari, mencatat denyut nadi, tekanan darah, makanan, dan bahkan perasaannya. Coba pikir, siapa di antara kita yang konsisten melakukan hal itu? Suatu kali, ia menunjukkan tumpukan buku catatan, penuh angka-angka harian dari sejak 1970-an. Saya menatap kagum, sambil sedikit tertawa. Dok, kalau ini dijual sebagai NFT kesehatan, Anda akan jadi kaya raya. Ia tidak tahu apa itu NFT, tapi tertawa ikut-ikutan. Itu mungkin salah satu kelemahan usia 96, tidak mengikuti jargon digital. Namun justru kekuatan beliau ada di konsistensi. Lalu, setiap kali ia menjelaskan mengapa orang-orang runtuh setelah 75, matanya serius. Masalahnya sederhana, katanya. 5 hal utama kita biarkan hancur bersamaan. Saat itu ia menyebut 5 penyebab. Hilangnya otot, rusaknya mikrobioma usus, meningkatnya inflamasi, jatuhnya hormon, dan terkikisnya cadangan otak. Saya menyadari, itu bukan daftar acak. Itu ibarat domino yang berdiri rapat, saling menjatuhkan. Saya sempat menjawab guyonan. Jadi kalau begitu, rahasia panjang umur bukanlah rahasia, tapi daftar to-do harian. Dan benar saja, ia mengangguk mantap. To-do, lakukan, jangan hanya tahu. Seperti menusuk langsung ke hati. Berapa kali kita tahu teori, tapi membiarkannya sekadar teori. Disinilah cerita mulai lebih menarik. Dr. Lee Jin-ho tidak hanya menyebut teori, dia menjadi contoh nyata. Sampai hari ini, ia belanja sendiri, memasak untuk dirinya. Mengingat nama 8 cucu tanpa salah, saya pun sering membingungkan nama keponakan sendiri. Jadi pencapaian beliau sungguh memalukan bagi saya. Bahkan ia masih membaca jurnal medis setiap minggu. Bayangkan, 96 tahun. Saya di umur seperempatnya sudah malas membaca manual mesin cuci. Dan dari sinilah kita akan masuk ke serpihan demi serpihan rahasia yang ia ungkapkan. Malam ini, saya akan berjalan bersama Anda. Not hanya menceritakan, tetapi membawa Anda merasakan logikanya, absurditasnya, dan keindahan kecil yang sering kita abaikan. Dari otot hingga otak, dari makanan pelangi hingga sinar matahari pagi. Semua hadir dalam riwayat Lee Jin-ho. Mari kita anggap saja ini bukan sekadar cerita kesehatan sesepuh, tapi semacam peta harta karun untuk masa depan kita. Dan tidak, peta ini tidak menjanjikan kekekalan, tetapi ia menjanjikan sesuatu yang lebih realistis. Kemungkinan hidup puluhan tahun lebih lama dengan otak jernih, tubuh yang tidak gampang jatuh, serta humor yang masih bisa membuat cucu kita geleng-geleng. Ya, sebenarnya saya sudah mulai meragukan. Mungkin di ujung cerita nanti, kita akan sadar bahwa rahasia panjang umur ternyata bukan tentang menunda kematian, melainkan menunda kehidupan yang membosankan. Saya masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Dr. Lee Jin-ho bercerita tentang masa mudanya. Seperti menonton film hitam putih yang penuh getaran sejarah. Ia mengisahkan lahir di sebuah desa kecil di Jeolla Selatan pada tahun 1929. Saat itu, listrik masih dianggap barang mewah. Anak-anak menyalakan lampu minyak untuk belajar, dan jalanan berdebu ketika hujan menghilang. Saya lahir di era ketika makan 2 kali sehari sudah dianggap makmur. Katanya kepada saya,
dengan senyuman lebar yang tidak pernah kehilangan semangat. Tahun-tahun berikutnya tidak mudah. Pecahnya Perang Korea mengguncang segala lini kehidupan. Banyak orang seusianya terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu keluarga atau ikut berperang. Namun, Ho muda, dengan keras kepala yang luar biasa, tetap berpegang pada obsesinya. Menjadi dokter, ia belajar kedokteran dalam kondisi serba sulit, di tengah suara meriam dan siren evakuasi. Bisa dibayangkan, tidak ada ruang belajar sunyi, hanya buku teks berdebu di tangan dan hati yang keras seperti baja. Saya sempat menggoda. Dok, lalu kapan Anda belajar mengenai anatomi manusia di kelas atau di medan perang? Ia tertawa hangat. Kadang hidup tidak memberi kita pilihan cara, hanya hasil. Tapi saya tahu, jika saya berhenti, saya akan menyesal seumur hidup. Saya rasa itu pelajaran pertama. Konsistensi di tengah kekacauan adalah pondasi panjang umur. Karena apa yang ia lakukan bukan sekadar bertahan hidup. Ia sedang melatih otot mental yang tidak kalah penting dari otot fisik. Waktu berlalu, ia akhirnya menjadi seorang dokter resmi. Dalam karier yang membentang lebih dari 70 tahun. Bayangkanlah jumlah pasien yang ia tangani. Lebih dari 100.000. Setiap pertemuan bukan sekadar catatan gejala dan resep obat, tetapi data kecil yang ia rangkum. Saya sempat menatap rak besar di ruang kerjanya. Deretan panjang buku catatan, tebal-tebal, menguning dimakan waktu. Setiap buku penuh tulisan detail, detak jantung pasien, pola makan, kualitas tidur, bahkan komentar personal seperti, "Hari ini pasien terlihat murung karena putranya jarang berkunjung." Saya terpesona. Rasa-rasanya, ia bukan hanya dokter, tetapi sejarawan kehidupan manusia dalam wujud nyata. Jika Anda bertanya, mengapa ia bisa memahami pola penuaan lebih baik daripada banyak akademisi yang duduk di kantor modern? Jawabannya sederhana, ia lebih rajin mengamati manusia nyata daripada grafik abstrak. Ada sebuah momen menarik ketika ia menunjukkan catatan pribadinya. Bukan hanya catatan pasien, tetapi catatan dirinya sendiri. Bayangkan, sejak 1970-an, ia menuliskan setiap detail kesehatan pribadi. Jam tidur, durasi berjalan kaki, rata-rata denyut nadi, hingga makanan apa saja yang masuk ke tubuh. Ada halaman berisi tulisan tangan tahun 1974. Tidur pimangan 5 jam. Jantung berdebar saat bangun. Mungkin terlalu banyak nasi semalam. Harus imbangi sayuran. Saya menelan ludah. Catatan itu umurnya lebih tua daripada saya. Kebijaksanaan yang bisa saya tarik dari cerita ini adalah sesuatu yang mungkin terdengar membosankan. Ketekunan membuat umur panjang lebih mungkin daripada gen baik. Orang-orang biasanya bertanya, apakah rahasia dokter Ho karena keturunan? Tapi jika melihat kehidupannya, semua jawabannya ada di ribuan halaman catatan itu. Tidak ada gunanya memiliki gen bagus kalau perilaku sehari-hari hanya berputar dalam lingkaran malas dan abai. Namun, ada sisi menarik lain. Ia tidak hanya menulis tentang dirinya dalam angka. Kadang ada ilustrasi kecil, gambar sayur, atau catatan ia menonton film pertama kali dengan cucu. Saya sempat bertanya, "Kenapa gambar wortel di sini?" Ia menjawab ringan, "Karena saya berhasil makan wortel rebus 3 kali minggu itu. Dan saya bangga." Tawa pun pecah. Ternyata bahkan dokter besar pun bisa bangga terhadap hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Sekarang, bagian paling penting, dari semua data dan pengalaman panjangnya, Dr. Ho menyusun teori sederhana yang membuat saya penasaran semenjak awal percakapan kami. 5 pilar rahasia umur panjang. Dari ribuan pasien lansia yang ia tangani, ia melihat pola jelas. Mereka yang cepat rapuh setelah 75 tahun rata-rata punya kesamaan keruntuhan di 5 aspek.
Sedangkan mereka yang berhasil mencapai usia 90 bahkan 100 sedikit lebih baik hanya karena berhasil menjaga pilar-pilar ini tetap kokoh. Mari saya sebutkan kelima pilar itu sekali lagi dengan suara pelan agar masuk dalam ingatan kita. Massa otot itu yang selalu turun dengan cepat setelah 75. Mikroba usus bukan topik populer di reuni keluarga, tapi ternyata menentukan umur panjang. Inflamasi atau peradangan kronis, ia menyebutnya pembunuh tanpa suara. Hormonal balance atau keseimbangan orkestra dalam tubuh. Cadangan otak yang ia sebut tabungan kognitif. Perhatikan bahwa kelimanya saling terkait. Anda kehilangan otot, hormon Anda terpengaruh, mikrobioma rusak, inflamasi meledak, otak pun terkena dampaknya. Sebagaimana ia katakan dengan sederhana, kalau satu domino jatuh, seluruh barisan akan ikut tumbang. Saya sempat iseng menyebut, jadi Pak Dokter ini sebenarnya pemain domino hebat. Beliau mengangkat alis sambil tertawa. Lebih baik pemain domino kehidupan. Humor kecil tapi serius. Yang menarik, di kalangan akademis, ada perdebatan yang hingga kini belum sepakat. Apakah penuaan itu sekadar akumulasi kerusakan acak, atau sebenarnya proses biologis yang bisa diperlambat dengan sengaja. Dari hasil pengamatannya, Tater Ho condong ke sisi kedua. Penuaan bisa dikendalikan, katanya mantap, asal Anda mengatur lingkungan tubuh dengan benar. Ia menunjuk tubuh sendiri, masih tegap di usia 96, sebagai bukti hidup teorinya. Di titik itu, saya benar-benar merasa sedang duduk bersama legenda. Rasanya mirip seperti menonton pemain sepak bola umur 60 tahun masih bisa menendang penalti dengan tenang. Imajinasi membuka diri bahwa umur bukanlah garis penentu mutlak. Sebagai penutup bagian cerita ini, ada sebuah detail aneh yang ia bagikan. Ia membuat semacam grafik kecil perkembangan dirinya dari umur 40 sampai 90. Tidak ada yang mengharuskannya melakukan itu, tapi ia melakukannya karena penasaran. Dan lucunya, katanya, grafik yang ia hasilkan menunjukkan usia 75 sebagai tikungan tajam. Dari 100 pasiennya, hampir 80% jatuh drastis dalam kurva kesehatan pada usia itu. Ia bahkan menyebut angka 75 sebagai rambu lalu lintas tubuh. Kalau kita tidak membelok ke jalur hidup sehat di titik itu Pana, hasil akhirnya hampir pasti tabrakan. Saya kira itu cara terbaik untuk mengakhiri bagian ini. 75 tahun bukanlah akhir, melainkan tanda peringatan keras. Peringatan yang sayangnya terlalu banyak diabaikan. Tetapi bagaimana menghadapi tikungan tajam 75 itulah yang akan kita gali dalam 5 rahasia berikutnya. Ketika Dr. Ijinho mulai berbicara tentang pilar pertama, seolah seluruh tubuhnya ikut memberi presentasi, ia berdiri, menarik lengan bajunya, dan menunjukkan otot lengannya, teguh, kenyal, nyaris seperti seorang pria usia 50-an. Saya sempat menatapnya, lalu menunduk ke lengan saya sendiri, yang jelas lebih lembek, dan langsung berkata dalam hati, ya ampun, ini bukan sekadar malu, ini alarm. Ia berkata dengan suara lembut tetapi penuh penekanan, Udia, otot adalah organ yang paling sering diremehkan. Orang mengira otot hanya untuk menunjang bentuk tubuh atau tampil gagah di pantai. Padahal, otot adalah bank cadangan energi dan hormon tubuh. Saya duduk terdiam. Bayangkan bank yang Anda tabung selama puluhan tahun. Semakin tua, semakin berharga. Dan sama seperti bank finansial, kalau tabungan menyusut cepat, Anda akan bangkrut. Otot begitu. Setelah 75, otot kita menyusut rata-rata 40% dibanding masa muda. Itu bukan angka kecil, itu hampir setengah modal hidup yang tiba-tiba lenyap. Beliau menambahkan, kalau otot hilang, gula darah akan melonjak liar, insulin terganggu, tulang melemah, imunitas jatuh,
Bahkan otak ikut mundur. Wah, saya menyela dengan bercanda. Jadi otot itu seperti wifi rumah. Kalau sinyal lemah, semua perangkat kacau. Ia tertawa kecil sambil mengangguk. Setidaknya itu analogi yang bisa dimengerti generasi sekarang. Uniknya, Dokter, Ijinho tidak pernah tergoda dengan peralatan olahraga modern yang penuh baja mengkilat dan layar digital. Ia justru mengandalkan hal sederhana, dumbbell kecil 1-2 kilogram, pita karet elastis, dan sungguh kursi tua di ruang praktiknya. Saya tidak ingin pasien lansia takut masuk gym. Saya ingin mereka percaya bahwa menjaga otot tidak butuh teknologi canggih. Yang diperlukan hanya konsistensi. Dan disinilah ia memperkenalkan sesuatu yang membuat saya benar-benar tertegun. Metode latihan waktu otot menegang atau dalam bahasa sainsnya disebut time under tension. Bukan tentang seberapa berat beban Anda angkat, tetapi seberapa lama otot Anda berada dalam keadaan menahan beban. Dengan kata lain, lambat lebih kuat daripada cepat. Saya bisa menggambarkan satu sesi yang ia tunjukkan. Bayangkan ia mengangkat dumbbell 1 kilogram, lalu menahan lengan lurus selama 30 detik. Tampak sederhana, cobalah sendiri. Setelah 15 detik, wajah Anda mungkin akan mulai berkeringat dan di detik ke-25, Anda akan mulai menegosiasikan hidup. Mengapa saya melakukan ini? Nah, itu poin utamanya. Tegangan yang lama memberi sinyal pada tubuh untuk mempertahankan otot bahkan di usia lanjut. Ada satu pasien yang ia jadikan contoh. Seorang pria 83 tahun bernama Pak Kim. 5 tahun lalu, Pak Kim kesulitan berdiri dari kursi. Bahkan untuk berjalan ke kamar mandi, ia perlu bantuan tongkat. Kemungkinan besar, seperti kebanyakan orang seusianya, hidupnya akan segera pasrah di kursi roda. Tapi Dr. Ho tidak percaya pada narasi sudah tua, wajar sakit. Ia memberikan sesi latihan sederhana. Bangun dari kursi, tahan setengah jalan selama 30 detik. Awalnya, pasien itu hanya sanggup 7 detik. Setelah sebulan, ia bisa menahan 30 detik penuh. 3 bulan kemudian, ia berjalan 1 kilometer di tamannya. Hari ini, ia rutin jalan 3 kilometer bersama cucu-cucunya. Saya ingat suara Dr. Ho bergetar saat menceritakan ini. Matanya berbinar, kebahagiaan dokter yang lebih besar daripada melihat grafik lab. Inilah alasan saya masih bekerja meski umur saya 96, ujarnya. Melihat orang-orang kembali berdiri, itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kebijaksanaan yang saya petik di sini jelas. Jangan pernah menganggap otot mewah. Anggaplah ia asuransi kesehatan terpenting. Kita sibuk membeli polis asuransi, padahal tubuh sudah memiliki polis gratis bila kita merawatnya. Hal aneh yang saya perhatikan adalah kebiasaan Dr. Ho memegang pita elastis di saku jasnya. Ia mengaku, kapanpun ia punya waktu senggang, menunggu pasien, duduk di stasiun, bahkan di bandara, ia menarik pita itu dan melakukan tarikan perlahan. Bayangkan, Anda melihat kakek berjas menarik pita elastis di ruang tunggu pesawat. Awalnya terlihat aneh, tapi setelah tahu usianya, Anda akan ternganga. Di kalangan akademis pun ada perdebatan. Banyak literatur modern menyebut resistensi tinggi alias latihan dengan beban berat penting bagi lansia. Sebagian ilmuwan lain menekankan bahwa resistensi ringan dengan durasi lama lebih aman dan konsisten. Dr. Ho jelas memilih kubu kedua karena menurutnya umur panjang bukan tentang mengejar masa muda, melainkan menjaga fungsi vital. Ia mengutip istilah yang ia suka, longevity strength, kekuatan agar tetap bisa bangkit dari kursi toilet sendiri sampai usia 90. Saya tidak bisa membantah itu. Kemudian, ia menjelaskan manfaat bonus otot saat kita berolahraga. Otot mengeluarkan zat yang bernama irisin. Nama ini terdengar seperti brand kue manis, padahal fungsinya sangat heroik.
Irisin memperbaiki konektivitas di hipokampus otak. Salah satu bagian yang penting untuk memori, saya bergumam. Jadi, Pak Dokter, setiap kali saya malas olahraga, hipokampus saya menangis kecil. Ia menepuk bahu saya sambil menahan senyum. Ya, dan tangisannya pelan tetapi permanen. Kisah yang benar-benar menggugah datang dari seorang pasien perempuan. 78 tahun, bernama Bu Park. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda mild cognitive impairment, lupa nama cucu, salah menaruh kunci, bahkan sempat tersesat di jalan. Setelah 6 bulan sesi latihan yang berfokus pada otot kaki, squat perlahan tahan 45 detik per sesi, gejalanya berkurang drastis. Tes kognitifnya kembali hampir normal. Rasanya seperti saksi keajaiban, tapi Ho menjelaskannya sederhana. Otot kaki adalah pompa bagi otak. Kalau kaki lemah, otak merana. Saya coba ingat pengalaman pribadi. Sebenarnya kita pernah melihat kebenaran kecil ini. Misalnya, orang yang berjalan rutin setiap pagi cenderung ceria dibanding yang duduk seharian di kursi. Itu bukan sekadar endorfin, itu jaringan saraf yang tetap hidup. Menjelang akhir percakapan tentang pilar pertama, saya memberanikan diri berkata, "Dok, kalau begitu, rahasia anti-aging sebenarnya seperti film superhero. Latihan, konsistensi, dan tidak perlu kostum ketat." Ia menertawakan sarkasme saya, lalu menjawab, "Kamu benar. Setiap hari kita memutuskan apakah kita mau menjadi pahlawan kecil bagi tubuh kita sendiri. Dan itu kalimat yang tidak akan saya lupakan. Karena dalam dunia di mana kita terlalu sering mengejar solusi cepat, pil ajaib, teknologi mahal, ada sesuatu yang radikal tapi sederhana. Angkat beban ringan, tahan sebentar, ulangi setiap hari. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan tubuh Anda sendiri. Apakah Anda tahu berapa kilogram massa otot Anda? Mungkin tidak. Kebanyakan orang tidak pernah mengecek. Nah, barangkali sudah saatnya. Karena seperti Dr. Ho katakan, Pak, otot adalah garis pertahanan pertama melawan kematian tak terduga setelah 75. Dan saya tidak bisa memikirkan metafora yang lebih jelas lagi. Setelah puas menggerakkan lengannya sambil menggoda saya dengan otot kakek, super, Dor, izin Ho beralih ke pilar kedua. Ia menepuk perutnya, tidak besar, tidak juga rata seperti model, tapi jelas sehat untuk seorang pria menjelang seabad. Disinilah sebagian besar misteri kesehatan tinggal, katanya sambil tersenyum. Bukan di otak, bukan di jantung, melainkan di usus. Ya, saya tahu itu terdengar kurang elegan. Usus bukan kata yang menenangkan seperti hati atau pikiran dia. Tapi justru itu letak keunikannya. Menurut penelitian, tubuh manusia mengandung sekitar 30 triliun sel. Tetapi mikroba dalam tubuh, kebanyakan di usus, jumlahnya bahkan sedikit lebih banyak. Jadi, bisa dibilang kita lebih mirip ekosistem berjalan daripada individu tunggal. Kontroversi akademis pun muncul. Apa manusia masih bisa disebut manusia? Bila sebagian besar gen dalam tubuh justru berasal dari mikroba. Itu semacam perdebatan filsafat modern. Apakah diri kita asli atau hanya hotel mewah bagi makhluk-makhluk kecil? Dr. Ho menyebut koloni dalam usus kita sebagai hutan tropis. Ia menekankan bahwa sama seperti hutan, semakin beragam spesies pohonnya, semakin kuat ekosistemnya melawan badai. Sayangnya, menurut catatan yang ia kumpulkan dari pasiennya, setelah usia 75, keanekaragaman mikroba usus hampir selalu anjlok sampai 40%. Kondisi inilah yang menyebabkan daya tahan tubuh menyusut dan kognisi mulai goyah. Saya memang penasaran, lalu bertanya, "Dok, kenapa setelah 75 keanekaragaman itu runtuh?" Ia mengangkat bahu, lalu menjawab, "Karena orang tua cenderung makan makanan yang sama setiap hari.
Bubur itu saja. Kimchi itu saja. Roti putih itu saja. Mikroba pun bosan. Lalu migrasi massal meninggalkan kita. Saya terbahak. Gagasan mikroba mogok kerja seperti buruh yang muak dengan bosnya terdengar lucu. Tetapi penjelasan itu logis. Beliau kemudian memamerkan prinsip yang ia sebut diet pelangi. Intinya sederhana, seminggu Anda harus makan minimal 30 variasi tumbuhan dengan warna berbeda. Bukan berarti harus makan 30 piring sekali duduk, melainkan menggilirnya sepanjang minggu. Kalau pelangi lengkap, mikroba pesta, katanya. Ia membuka daftar kecil dari kantong jasnya. Sebenarnya hanya kertas lusuh dengan tulisan tangan. Di dalamnya ada kolom merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, lalu barisan nama makanan. Pada kolom merah, misalnya, ada tomat, paprika, buah delima. Kolom hijau dipenuhi brokoli, kale, bayam, kacang polong. Pada ungu dan biru, ada blueberry, anggur hitam, terong. Saya berpikir daftar ini terlihat lebih indah daripada banyak kalender dinding. Ada seorang pasien yang ia ceritakan. Namanya Bully, 79 tahun. Selama bertahun-tahun, ia mengalami masalah pencernaan kronis dan kelelahan mental. Hasil pemeriksaan mikrobiota menunjukkan jumlah bakteri baik hanya 20% dari normal. Lalu, Dr. Ho menerapkan diet pelangi ini, tetapi memberikan sentuhan kejutan. Setiap hari harus ada satu sayur atau buah yang belum pernah ia makan dalam hidupnya. Hasilnya, dalam 3 bulan, pencernaan membaik dan tes kognitif menunjukkan peningkatan signifikan. Bully bahkan berkomentar, "Saya sekarang bisa main catur lagi dengan cucu saya dan menang." Di titik ini, saya mulai menyadari bahwa kesehatan usus bukan sekadar soal perut. Ia merembes sampai ke otak seperti yang Dr. Ho sebutkan. 95% serotonin, neurotransmitter kebahagiaan, diproduksi di usus. Jadi, orang yang ususnya bahagia cenderung lebih stabil secara emosional. Saya pun nyeletuk. Jadi, istilah punya firasat di perut ternyata ada basis ilmiahnya. Ia mengangguk, betul, itu adalah psikologi mikrobiotik. Hal aneh lain yang saya pelajari dari beliau. Ia tidak hanya makan variasi tumbuhan, tapi juga mengonsumsi fermentasi berotasi. 1 minggu ia fokus pada kimchi. Minggu berikutnya beralih ke yogurt, lalu kombucha, kefir, dan tempe. Alasannya agar mikroba tidak bosan. Kalau Anda hanya memberi mereka kimchi tiap hari, ujarnya, itu seperti memberi makan anjing dengan mie instan terus-menerus. Mereka hidup tapi tidak berkembang. Kebijaksanaan hidup yang bisa saya tarik sebenarnya bukan soal makanan mewah atau suplemen mahal, tapi soal keberanian mencoba makanan baru, seolah hidup ini jalan-jalan. Banyak orang tua menolak makanan baru dengan alasan takut, padahal justru ketakutan itulah yang membuat usus mereka menyusut jadi padang tandus. Di kalangan akademis, ada debat besar apakah diversifikasi mikrobiota bisa secara langsung memperlambat demensia. Beberapa studi hanya menunjukkan korelasi, belum kausalitas. Namun, Dr. Ho lebih pragmatis, Pak. Apakah saya harus menunggu 30 tahun data untuk tahu bahwa usus sehat lebih baik daripada usus sakit? Katanya dengan nada separuh jengkel, separuh humor. Saya merasa itu sangat manusiawi. Pengalaman puluhan tahun dengan pasien jauh lebih persuasif daripada grafik berwarna di jurnal ilmiah. Saya pun jadi merenung. Kita sering membatasi dunia kuliner kita dengan alasan praktis. Nasi, mie, roti, ulangi. Padahal, keberagaman makanan bisa jadi kunci, bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga mental.
Saya bahkan mulai menantang diri sendiri untuk mencoba buah atau sayur baru setiap minggu. Tentu saja, saya gagal beberapa kali. Suatu hari saya membeli buah naga, tapi lupa dimakan hingga membusuk. Tapi setidaknya saya mencoba. Dokter Ho berkata sambil meneguk teh herbalnya. Sama seperti kehidupan. Usus menyukai kejutan. Jangan biarkan hari-harimu identik tanpa warna. Kalimat itu seakan terdengar seperti puisi, meskipun membicarakan bakteri. Dan di akhir topik, ia memberi saya tantangan kecil. Mulai minggu depan, buatlah daftar 7 warna makanmu. Tempel di kulkas. Jika setiap warna ada minimal 4 makanan dalam seminggu, berarti ususmu tersenyum. Saya hanya bisa tertawa, membayangkan kulkas saya penuh stiker pelangi seperti taman kanak-kanak. Tapi jujur, mungkin itulah pendidikan pertama yang benar-benar kita butuhkan ketika bicara umur panjang. Setelah puas menjelaskan tentang perut yang penuh dengan hutan mikroba miniatur, Dokter Ijinho menghela napas panjang. Ia meraih papan tulis kecil di ruang praktiknya dan menggambar sosok manusia, lalu menambahkan coretan merah seperti api yang menjalar dari kepala sampai kaki. Inilah musuh terbesar setelah usia 75, katanya dengan nada dibuat dramatis. Api yang membara di dalam Saya mencondongkan tubuh, karena kalimat itu terdengar seperti kutipan dalam film fantasi. Nyatanya, yang dimaksud adalah peradangan kronis. Nama gaulnya di dunia sains adalah inflammaging. Bayangkan tubuh ibarat rumah kayu, setiap hari percikan api kecil menyala. Kalau rumah masih kokoh, ia bisa padam sendiri. Tetapi kalau percikan kecil itu terus dibiarkan, lama-lama api merembet ke atap hingga akhirnya rumah tamat. Masalahnya, tambah Dr. Ho, 95% lansia berjalan-jalan membawa api kecil ini tanpa menyadarinya. Tidak sakit, tidak demam, tidak ada gejala dramatis, hanya keletihan perlahan, sendi yang makin kaku, pikiran yang makin kusam, dan ketika sadar, biasanya sudah terlambat. Saya bertanya dengan ekspresi pura-pura ketakutan. Jadi dok, apakah tubuh saya sekarang terbakar? Ia tersenyum nakal. Kalau kamu sering makan gorengan malam-malam, kemungkinan besar, iya. Saya mendengus, lalu mencatat di kepala. Kurangi gorengan, sebelum tubuh jadi sate berjalan. Ia kemudian memaparkan apa yang ia sebut sebagai protokol anti peradangan. Bukan kapsul ajaib, bukan pil mahal, melainkan kebiasaan kecil yang dijalankan seperti ritual. Pertama, puasa intermiten, minimal 16 jam tanpa kalori, hanya air. Menurutnya, kondisi ini membuat tubuh melakukan autopagi, yaitu pembersihan sel yang aus. Saya membayangkan sel-sel kecil beres-beres rumah, memasukkan sampah ke dalam kantong, lalu membuangnya bersama inflamasi. Kedengarannya lucu, tapi metafora itu jelas menempel di pikiran. Kedua, ia menekankan konsumsi makanan antiinflamasi. Daftar yang ia sebut terasa seperti resep dapur herbal. Jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, blueberry, minyak zaitun, salmon. Ia bahkan punya cara ekstra aneh, yakni mencampur bubuk kunyit dengan sedikit lada hitam dan minyak zaitun. Katanya, itu meningkatkan penyerapan hingga 20 kali lipat. Saya sempat bercanda. Jadi, dok, ini semacam kombinasi Avengers di dapur. Ia mengangguk. Ya, pahlawan super melawan api tubuh. Ketiga, olahraga singkat namun padat. Bukan maraton, tapi latihan interval 15 menit. Misalnya, naik turun tangga selama 30 detik dengan cepat. Istirahat sebentar, lalu ulangi 10 kali. Saya sempat melihat rekaman beliau melakukan ini di usia 94 dan jujur, saya kehabisan napas hanya dengan menontonnya. Rahasia bukan durasi,
tetapi intensitas singkat, ujarnya. Keempat adalah tidur. Ia selalu tidur jam 9 malam, bangun jam 4 pagi. Bagi saya, anak buah generasi yang sering rebahan sampai dini hari menonton serial, itu terdengar nyaris mustahil. Tetapi ia menekankan, tidur adalah pendingin api terbaik yang pernah kita dapatkan gratis. Dan memang, ketika tubuh terjaga terus-menerus, sistem inflamasi melonjak. Kelima, ia menambahkan hal unik yang membuat saya kaget. Segelas kecil anggur merah. Saya sempat menyeringai. Apakah ini strategi dokter untuk membuat pasien lebih senang datang konsultasi? Ia menjelaskan serius bahwa dalam jumlah kecil ada kandungan resveratrol, zat dengan potensi menekan inflamasi. Tentu saja ada perdebatan akademis apakah manfaat itu benar-benar signifikan. Sebagian peneliti berpendapat jumlah resveratrol dalam segelas anggur terlalu kecil untuk berdampak. Namun, Dr. Ho menanggapi santai. Saya sudah mempraktikannya selama 40 tahun. Usus saya baik-baik saja. Dan saya masih jalan 5 kilometer tiap pagi. Itu sudah cukup jadi bukti. Lalu ia bercerita tentang seorang pasien pria, Tuan Choi, berusia 81. Beliau datang dengan rasa nyeri lutut kronis, susah tidur, cepat lupa. Pemeriksaan menunjukkan kadar protein reaktif C dalam darahnya 15 kali lipat lebih tinggi dari batas normal. Indikator tubuh sedang terbakar. Dokter Ho menerapkan protokol di atas. Puasa intermiten 16 jam. Kunyit dengan lada hitam. Olahraga interval sederhana. Tidur dikawal jamnya. 3 bulan berikutnya, kadar inflamasi turun hingga kisaran normal. Nyeri lutut menghilang. Ingatan membaik. Kadang manusia menilai ajaib, kata Ho, padahal hanya tubuh yang akhirnya diberi kesempatan memadamkan api. Dari seluruh kisah ini, saya menyimpulkan kebijaksanaan penting. Api harus dipadamkan setiap hari, bukan saat rumah sudah terbakar. Sama seperti kita tidak menunggu mobil mogok total untuk mengganti oli. Kita juga tidak bisa menunggu sakit parah baru melihat inflamasi. Aspek aneh lain. Ho setiap pagi mengukur kadar peradangannya dengan perangkat mini di rumah. Ia menghitung si reaktif protein sederhana. Angka-angka itu ditempelnya di papan dinding, sama seperti orang menuliskan berat badan. Saya sempat bergurau. Dok, papan Anda seperti scoreboard pertandingan. Cuma lawannya inflamasi. Ia tertawa riang. Dan selama 20 tahun ini, saya selalu leading. Di kalangan ilmuwan, perdebatan muncul. Apakah peradangan adalah penyebab utama penuaan atau sekadar gejala yang mengikuti penuaan? Belum ada konsensus penuh. Namun, dari pengalaman puluhan tahun Ho, ia percaya inflamasi adalah dirigen jahat yang mempercepat kerusakan semua sistem. Dan bukti kasat mata ratusan pasiennya yang menunjukkan perbaikan sulit dibantah. Saat percakapan kami menjelang senja, saya mengajukan pertanyaan terakhir. Dok, menurut Anda, apakah manusia bisa hidup bebas inflamasi sampai 100? Ia menghela napas, lalu menjawab, bukan bebas sama sekali. Inflamasi seperti api dapur, sedikit panas perlu untuk memasak. Tapi kalau kita biarkan menyala liar, kita membakar rumah. Jadi kuncinya bukan mengusir api, tetapi mengelolanya dengan bijak. Kalimat itu membuat saya terdiam lama. Rasanya seperti nasihat hidup yang bisa dipakai di banyak aspek. Amarah, kesibukan, ambisi. Semua bisa jadi api, dan semua perlu dikelola agar tidak meluluh lantakkan kita. Saya menutup buku catatan, menatapnya, dan diam-diam berkata dalam hati, oke tubuhku, mulai besok kita tidak main-main lagi dengan gorengan. Selesai dengan usus yang penuh keanekaragaman dan api tubuh yang nyaris tak terlihat. Ijin Ho mengubah topiknya ke sesuatu yang lembut namun menentukan. Hormon.
Ia mengibaratkan hormon sebagai orkestra kehidupan. Kalau dirigen hilang, musik jadi kacau, katanya sambil menggerakkan tangannya seolah sedang memimpin konser. Saya pun membayangkan tubuh saya sendiri tiba-tiba memainkan musik ala marching band kacau tanpa pemimpin. Lalu merinding kecil. Hormon, jelas beliau bukan sekadar urusan masa puber atau libido seperti kebanyakan orang berpikir. Mereka adalah molekul-molekul pesan yang mengendalikan hampir semua aspek tubuh. Kapan sel kita tumbuh, kapan kita tidur, kapan kita merasa bahagia. Masalahnya, setelah usia 75, mayoritas hormon turun tajam. Pertumbuhan otot berhenti, tidur menjadi singkat, mood labil. Kamu merasa rewel padahal sebenarnya dirigen yang pergi dari panggung. Tambahnya, saya mengangkat alis dan bergurau. Jadi dok, bukan salah saya rewel kalau pesan makanan salah datang. Ia menggeleng sambil tertawa. Tidak, itu memang salah pelayan ma. Tapi kalau kamu rewel setiap hari, mungkin salah hormon. Beliau lalu membagikan resep hidupnya sendiri untuk menjaga harmoni orkestra ini. Pertama, latihan fisik singkat, intens, dan konsisten. Tidak aneh jika ini muncul lagi, karena latihan intens melepaskan gelombang hormon pertumbuhan, bahkan di usia lanjut. Ia menyebut 30 detik sprint atau naik turun tangga sebagai lonceng ajaib bagi tubuh. Dengan cara itu, hormon pertumbuhan bisa meningkat sampai 3 kali lipat sementara. Kedua, paparan cahaya alami. Setiap pagi setelah pukul 6, tak peduli musim dingin atau musim panas. Dor, Ho keluar rumah untuk menerima sinar mentari langsung di kulit. Katanya, mata dan kulit memiliki jam biologis sendiri. Kalau tidak kena cahaya, jam itu jadi bingung. Maka melatonin juga bingung. Melatonin adalah hormon tidur dan permajaan. Saya menjawab. Saya lebih sering kena cahaya layar laptop pagi-pagi. Ia menatap saya dengan tegas. Itu bukan matahari, itu ilusi. Matahari asli lebih murah dan lebih efektif. Ketiga, ia sangat disiplin dalam makanan penunjang hormon. Ada makanan favoritnya, alpukat, kacang kenari, minyak zaitun, ikan kaya omega 3. Lemak sehat ini ia sebut sebagai batu bata pabrik hormon. Menurut beliau, banyak lansia yang terlalu takut lemak sehingga tubuh kekurangan bahan baku membuat hormon. Saya menyeringai. Jadi saya sebenarnya harus memakan guacamole lebih banyak demi alasan medis. Ia mengangguk cepat. Betul. Asal jangan dicampur keripik kentang dalam jumlah 1 ember. Keempat, mineral penting. Dor, Ho obsesif soal yodium, selenium, dan seng, katanya. Itu seperti pelumas halus bagi kelenjar tiroid. Kekurangan satu saja bisa membuat energi ambruk. Ia bahkan menyimpan sebotol kecil kacang Brazil di meja kerjanya untuk selenium. Dan ya, beliau memakan 2 butir setiap pagi. Saya ikut mencoba. Rasanya aneh, agak pahit. Tapi kalau bisa bikin saya punya energi seperti beliau di usia 90 plus, saya siap berjualan kacang Brazil setiap hari. Kisah menarik datang dari seorang pasien. Ni Jung, usia 73. Ia datang dengan keluhan luar biasa lelah, sulit tidur, dan tidak lagi merasa bahagia. Setelah pemeriksaan, ternyata hormon pertumbuhan dan melatoninnya berada hanya sekitar 10% dari normal. Dr. Ho tidak memberikan suplemen sintetik. Sebaliknya, ia membuat program sederhana, 30 menit paparan sinar matahari pagi, 3 sesi latihan singkat tiap minggu, tambahan alpukat dan minyak zaitun dalam menu hariannya, serta tidur konsisten jam 9 malam. 4 bulan kemudian hasil tes menunjukkan hormon pertumbuhan naik hingga 40% normal. Nih, Jung berkata, saya merasa seperti mendapat kembali 15 tahun hidup saya. Di situ saya tahu,
Ada kebijaksanaan tua yang jarang kita hargai. Konsistensi sederhana lebih kuat daripada intervensi canggih. Kita terlalu sibuk mencari pil permajaan di internet, padahal tubuh secara alami bisa memproduksi hormon jika diberi kondisi yang tepat. Hal aneh yang selalu ia lakukan adalah ritual malam menjelang tidur. Sekitar pukul 8.03 lah, ia sudah mematikan semua gawai, menutup tirai, lalu membaca buku dengan cahaya lampu redup. Ia menyebutnya perayaan melatonin. Saya membayangkan melatonin sebagai peri kecil yang muncul hanya jika suasana tenang tercipta. Begitu laptop terbuka atau televisi menyala, peri itu ketakutan dan lari. Segitu dramatisnya ia menggambarkan. Tentu, dalam literatur akademis, muncul perdebatan sengit apakah benar gaya hidup mampu mempertahankan kadar hormon ke tingkat usia paruh baya, atau itu sekadar variasi individu langka. Sebagian ilmuwan masih ragu, namun fakta bahwa Dr. Ho di usia 90 masih memiliki profil hormon setara dengan pria 60-an membuat argumen skeptis agak sulit didengar tanpa tersenyum kecut. Saya menutup buku catatan saya sebentar, lalu bergumam kecil, "Jadi dokter, rahasia Anda bukan suplemen mahal, bukan suntikan hormon, tapi matahari gratis, tidur rajin, dan minyak zaitun?" Ia menatap saya dengan wajah polos dan menjawab, "Ya, kenapa terlihat mengecewakan? Justru hidup sehat itu seringkali membosankan, tapi bosan lebih baik daripada mati muda." Saya tertawa hingga hampir tersedak. Akhirnya, sebelum kami lanjut ke topik otak, beliau menyimpulkan satu kalimat yang cukup bergetar di hati saya. "Hormon adalah nyanyian tubuh. Rawatlah dirigen dengan sabar, maka musik hidupmu akan tetap indah." Dan di saat itu, saya nyaris bisa mendengar tubuh saya sendiri memainkan orkestra mini. Sayangnya, terdengar lebih mirip piano jatuh. Waktunya, saya pikir, untuk belajar ritme baru. Ketika cahaya sore mulai temaram menembus jendela ruang praktiknya, "Dokter," Ijin Ho menatap saya dengan serius. "Ada satu organ terakhir yang paling menentukan apakah seseorang hanya hidup panjang atau hidup panjang dengan bermakna," katanya. Ia meletakkan telapak tangannya di kening, lalu menambahkan pelan, "Otak." Pilar kelima yang ia maksud adalah tabungan kognitif, atau dalam istilah akademis yang lebih batunya, cognitive reserve. Ia menjelaskannya dengan gaya sederhana. Bayangkan otak seperti jaringan jalan raya. Semakin banyak jalur dan jembatan cadangan, semakin mudah sampai tujuan meski ada jalan yang rusak. Saya sadar, kalimat itu terdengar lebih puitis daripada kebanyakan jurnal ilmu saraf. Tetapi intinya jelas, usia 75 ke atas berarti setiap hari ada sekitar 100.000 sel otak yang gugur secara alami. Itu kedengarannya mengerikan, seperti menonton saldo rekening yang terus berkurang tanpa bisa dihentikan. Namun, di titik itulah cadangan kognitif memainkan peran. Jika otak kita memiliki jalur alternatif, kehilangan satu jalur utama tidak akan membuat seluruh kota macet. Saya meringis sedikit, lalu bergurau. "Jadi dok, kalau saya pelupa soal parkir mobil di mall, itu artinya jalan tol otak saya sedang ditutup sementara?" Ia tertawa. "Kalau itu, mungkin karena kamu sibuk lihat ponsel, bukan karena sel otakmu hilang." Ouch. Beliau menjelaskan ada beberapa cara sederhana untuk menambah tabungan otak yang kedengarannya sangat tidak sederhana jika melihat kebiasaan kebanyakan orang. Pertama, belajar bahasa baru. Ia masih belajar bahasa Spanyol sekarang di usianya 96. Katanya, setiap kali menghafal kosakata baru, ia merasa seperti sedang membuka jalan tikus baru di peta otaknya. "Terkadang saya lupa kata-kata lama," ujarnya dengan senyum getir, "tapi jalur barunya selalu membuat saya ingat bahwa hidup belum selesai." Kedua, gerakan rumit. Ia menganjurkan tarian, tai chi,
atau gerakan dengan koreografi. Katanya, gerakan rumit lebih menstimulasi otak karena membutuhkan koordinasi banyak area. Dia sendiri rutin menari ringan di ruang tamu saat cucunya datang. Dan katanya, cucu-cucunya sering merekamnya diam-diam untuk TikTok keluarga. Saya terbahak hanya membayangkan video viral berjudul "Kakek 96 tahun menari lebih lincah dari kamu". Ketiga, pembicaraan mendalam. Ia menekankan interaksi sosial bernilai lebih daripada sekadar basa-basi, percakapan panjang tentang politik, filsafat, bahkan gosip arsitektur kota. Semua itu menyalakan koneksi baru. Menurutnya, orang tua yang hanya menyapa seadanya kehilangan peluang emas menambah cadangan. Keempat, bahan bakar otak. Omega 3, antioksidan dari buah beri, vitamin B kompleks. Ia mengulang-ulang ini seakan daftar belanja rumah. Otak hanya 2% dari berat tubuh, tetapi menyedot 20% energi. Kalau bensinnya asal-asalan, mesin mogok, kata beliau sembari mengunyah kenari. Kebijaksanaan yang saya tangkap. Belajar sepanjang hayat bukan sekadar slogan indah, tapi vaksin nyata melawan kemerosotan. Saat banyak orang berkata, sudah tua, sudah cukup belajar, Dr. Ho malah membuka buku fisika kuantum. Bayangkan, atap rumah jebol sementara banyak lansia menonton sinetron pasrah. Dokter, Ho justru menambal atap dengan buku dan kosakata bahasa Spanyol. Cerita pasiennya pun tak kalah mengejutkan. Ada pria bernama Pak Kang, 84 tahun. Dengan hasil MRI menunjukkan perubahan otak parah khas Alzheimer. Namun, secara perilaku, ia masih bisa berfungsi cukup baik, masih belanja, masih bercanda dengan cucu. Diagnosis klinis dan gejala jelas tidak sinkron. Dokter Ho menjelaskan, Pak Kang punya kecerdasan cadangan besar karena sepanjang hidupnya ia bercakap-cakap dengan banyak orang, belajar gamelan, dan mempelajari bahasa Jepang. Artinya, walaupun autopilot utama otaknya rusak, ada jalur pintas yang bisa mengambil alih. Saya menyebutnya superhero jaringan otak. Hal aneh yang saya lihat, Dokter Ho menyimpan satu set papan puzzle kayu, buku sudoku, dan aplikasi bahasa di tablet tuanya. Katanya, setiap hari ia berganti aktivitas. Senin sudoku, Selasa puzzle, Rabu belajar kata kerja Spanyol. Saya generasi tua, tapi saya punya lebih banyak hobi digital daripada cucu saya. Katanya, sambil mengedip nakal. Saya menertawakan itu, namun diam-diam juga merasa kalah produktif. Di dunia akademis, perdebatan panjang masih berlangsung. Ada pihak yang berpendapat cadangan kognitif hanyalah ilusi, bahwa begitu Alzheimer menyerang, tidak ada yang benar-benar bisa menunda keruntuhan. Ada pula pihak lain yang meyakini cadangan kognitif justru alasan mengapa sebagian orang meninggal dengan otak penuh plak tapi tidak pernah menunjukkan gejala demensia. Dok, Ho jelas berpihak pada teori kedua, dan ia sendiri adalah bukti hidup teori itu. Saya akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Dok, menurut Anda, apa satu kebiasaan terpenting agar otak tetap muda? Ia menatap saya dengan sorot mata penuh cahaya, lalu berkata, Curiosity, rasa ingin tahu. Jika itu mati, semua jalur jalan di otak akan ditutup satu persatu. Kalimat itu menusuk lembut. Saya merenung. Seberapa sering saya mematikan rasa ingin tahu hanya karena alasan sibuk atau malas. Saya menatap buku catatan saya sendiri, isinya penuh tanda bintang, coretan, dan pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Mungkin inilah peluang untuk mulai. Akhir percakapan tentang cadangan otak ini diakhiri dengan sebuah gurauan. Dor. Ho menghela napas dan berkata, banyak orang takut kehilangan rambut, padahal yang lebih berbahaya adalah kehilangan jalur otak.
Saya tertawa keras hingga hampir tersedak teh. Tapi sesungguhnya gurauan itu menampar keras. Jadi, apa rahasia umur panjang yang bermakna? Dokter Ho sudah menyampaikan semuanya. Otot yang dilatih, mikroba yang diberi makan, api yang diredam, hormon yang dipelihara, dan otak yang selalu dilatih menemukan peta baru. Kini kita siap melihat bagaimana 5 pilar ini bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Sang dokter bukan hanya teori, melainkan rutinitas nyata yang ia jalani setiap hari. Sejak membuka mata jam 4 pagi hingga menutupnya lagi jam 9 malam. Pagi hari bersama Dr. Ijinho seperti menonton dokumenter tentang manusia yang mampu melawan jam biologis. Jam 4 subuh, ketika kebanyakan orang seusianya masih terjebak di bawah selimut hangat dengan suara dengkuran jujur, beliau justru sudah bangun. Langkah pertama bukan secangkir kopi, melainkan segelas air hangat. Tubuh seperti mesin, harus dipanaskan dulu, katanya ringan. Lalu ritual pertama dimulai. 15 menit latihan otot berbasis time under tension. Dengan dumbbell kecil di tangannya, beliau mengangkat perlahan Patialesa, menahan 30 detik posisi lengan lurus. Bagi saya yang hanya menonton rasanya lama. Bagi beliau, itu pemanasan. Selanjutnya, squat perlahan, Pak. Menahan posisi separuh duduk seakan ia sedang menunggu bus yang tidak kunjung datang. Saya sempat bercanda. Dok, Anda bisa jadi guru yoga, tapi hanya membawakan satu gerakan. Squat abadi. Ia menoleh sambil menahan posisi itu. Dan saya jamin, murid saya tidak akan cepat tua. Ritual kedua, meditasi neurofeedback. Setelah otot diaktifkan, giliran otak dan hormon mendapat giliran, beliau duduk bersila, mata tertutup, alat portabel sederhana dipasang di kepalanya. Alat ini merekam gelombang otak sederhana. Ia melatih diri mempertahankan keseimbangan antara gelombang alfa dan theta lewat teknik napas. Menurutnya, ini menurunkan kortisol, hormon stres, sekaligus memberi dorongan alami hormon pertumbuhan dan melatonin. Bagi saya, ini terlihat seperti film sci-fi. Seorang kakek 96 tahun duduk sunyi di ruangan kecil, tapi justru melawan penuaan lewat grafik gelombang otak. Barulah setelah itu sarapan tiba. Diet pelangi, bayangkan piring penuh warna-warni, paprika merah, timun hijau, jagung kuning, blueberry biru, kubis ungu, plus tambahan alpukat dan kacang kenari. Kadang ia menambahkan natto atau kimchi sebagai hidangan fermentasi. Saya menatap piring itu dan berkata, kalau ini disajikan di restoran mahal, saya kira ini seni kontemporer. Dok? Ia tersenyum. Seni terbaik adalah seni yang memberi makan mikroba Anda. Setelah sarapan, biasanya ia keluar rumah untuk berjemur sebentar, memberi cahaya matahari pada kulit dan mata. Inilah cara saya memberitahu tubuh jam berapa sekarang, katanya. Lalu ia berjalan cepat sejauh 5 km. Itu aktivitas yang menurutnya tidak boleh diganggu. Hujan turun? Tidak masalah. Payung tetap bisa digunakan. Salju? Sepatu boot ada. Alasan selalu kalah dengan niat. Menjelang siang, ia bertemu pasien tetangga. Meski sudah pensiun, ia sengaja membuka ruang kecil di rumahnya untuk konsultasi gratis. Ada papan catatan khusus, ada kursi tunggu sederhana, bahkan meja kayu dengan alat ukur tensi darah. Sambil mencatat kesehatan pasien, ia juga mempraktikkan cadangan sosial untuk otaknya sendiri. Bercakap panjang dengan berbagai karakter, mendengar cerita, memberi masukan. Saya sadar, rutinitas itu bukan sekadar layanan sosial, tapi injeksi energi sosial untuk dirinya sendiri. Sekitar pukul 1 siang, ia biasanya melewatkan makan berat, bagian dari protokol puasa 16 jam untuk menurunkan inflamasi. Ia hanya minum teh, jahe hangat, atau kombucha.
Saat saya mengingatkan, mungkin tubuh butuh kalori. Ia menjawab santai, "Kamu lupa ya, saya masih punya cadangan glikogen seperti bank kecil. Saya biarkan tubuh belajar memakai tabungan itu." Saya meringis dan mengusap perut saya sendiri yang lebih mirip gudang beras. Sore hari adalah waktu khusus untuk aktivitas kognitif. Terkadang belajar bahasa Spanyol. "¿Cómo está?" katanya sambil tertawa, menatap saya yang bingung. Kadang membaca artikel fisika kuantum, kadang bermain puzzle. Saat cucu-cucunya datang, ia menari ringan atau bermain kartu sambil membuat lelucon aneh tentang mikroba. Tidak terasa seperti belajar otak, tapi sebenarnya itulah latihan paling efektif. Makan malam tiba sekitar pukul 6 sore. Dengan menu sederhana tapi penuh niat, ikan kukus dengan rempah kunyit, sup miso, sayuran hijau, selalu ada bawang putih. Sesekali ia menambahkan segelas kecil anggur merah. Saya sempat ikut sekali. Rasanya biasa seperti anggur dia. Tapi pengalaman minum segelas bersama pria 96 tahun yang masih bisa menjelaskan biokimia resveratrol, itu nilainya tak ternilai. Setelah makan, ia berjalan santai 20 menit keliling halaman. Makan bukan selesai di mulut, itu baru dimulai. Kita harus bantu pencernaan dengan gerakan. Katanya, setelah jalan santai, waktunya persiapan tidur. Gawai dimatikan, lampu diganti redup, ruang tidur disetel dingin tanpa gangguan elektronik. Sebelum benar-benar tidur jam 9, ia menuliskan satu catatan singkat di jurnal hariannya. Berapa langkah berjalan? Bagaimana kualitas meditasinya? Makanan apa yang ia coba baru? Sampai bagaimana perasaannya hari itu? Kebijaksanaan yang mengalir dari rutinitas ini adalah sesuatu yang saya kira sederhana, namun nyata. Hidup panjang itu akumulasi kebiasaan sehari-hari, bukan kebetulan. Rutinitas doar bukan program intens 30 hari, melainkan ritme harian selama puluhan tahun. Ada hal aneh yang saya perhatikan. Ia menempel stiker warna-warni di kulkas dan pintu kamar sebagai kode rahasia untuk dirinya. Misalnya, stiker merah artinya hari ini harus makan tomat atau paprika. Stiker hijau artinya jangan duduk terlalu lama. Bagi tamu, rumahnya mungkin tampak seperti apartemen mahasiswa penuh catatan post-it. Tapi bagi dirinya, itu peta untuk melawan kemunduran usia. Dalam kalangan akademis, beberapa ilmuwan mungkin mencibir metode ini terlalu sederhana. Namun, melihat angka dan kondisi fisiknya, sulit menolak bukti nyata. Saya tidak peduli disebut old school. Katanya, selama icori, aliran darah, saya masih lancar. Saya terkekeh kecil. Sore itu, sebelum ia menutup pintu ruang kerjanya, ia berkata, "Banyak orang menginginkan resep ajaib. Resep saya hanyalah kebosanan yang dikemas konsisten. Ulangi otot, ulangi usus, ulangi tidur, ulangi otak. Itulah rahasia." Saya terdiam. Barangkali memang itu intinya. Kehidupan panjang bukanlah panggung glamor, melainkan konser kecil yang diulang setiap hari. Dan ketika Anda konsisten, musiknya bisa terdengar indah bahkan pada usia hampir seabad. Senja terakhir dalam pertemuan panjang, kami menjelma menjadi semacam renungan filosofis. Dr. Ijinho duduk di kursi kayunya dengan bahu tetap tegap. Meski rambut seputih, kapasnya mengingatkan saya pada abu sisa dupa. Ia menatap keluar jendela, ke arah pegunungan jauh yang perlahan ditelan udara biru. Lalu ia berkata, "Kalau ada satu kata yang menjadi sahabat sejati saya, itu adalah adaptasi." Ia menjelaskan, banyak teman sejawatnya, dokter-dokter yang dulu sama-sama muda dan penuh energi, perlahan jatuh satu persatu dalam 70-an, 80-an. Kebanyakan bukan karena tidak tahu ilmu medis. Justru ironinya, mereka tahu segalanya soal penyakit, Ari.
tapi tidak pernah mengubah perilaku mereka sendiri. Mengetahui sesuatu dan melakukannya adalah dua dunia yang sering orang anggap sama, padahal sejatinya berjauhan. Katanya sambil menghela napas. Saya merasakan kalimat itu dalam-dalam. Betapa seringnya kita genggam teori hingga terasa hangat di tangan, namun tak pernah menggunakannya untuk menyalakan api perbuatan. Dokter, Ho menatap saya lagi, kali ini dengan sorot mata seperti lampu kecil di lorong gelap. Mereka mati bukan karena ilmunya kurang, tetapi karena mereka gagal beradaptasi. Humor tipis tetap ia sisipkan, mungkin agar suasana tidak terlalu berat. Ia menyeringai dan berkata, "Kamu tahu kenapa dinosaurus punah? Mereka punya otot hebat, gigi tajam, bahkan tubuh raksasa, tapi tidak pernah ikut kelas bahasa Spanyol." Saya tertawa keras. Meski tahu maksudnya sebenarnya adalah tanpa adaptasi, kekuatan sebesar apapun akan punah. Lalu ia membalik beberapa halaman catatan harian pada meja. Puluhan buku lusuh menumpuk, isinya data puluhan tahun, tekanan darah, langkah harian, sampai catatan sederhana seperti, "Hari ini melambaikan tangan pada anak kecil, hati terasa ringan." Saya menatap catatan itu dan pelan-pelan memahami bahwa inti umur panjang bukan hanya urusan jantung atau paru-paru, melainkan memerhatikan hidup di level kecil. Detail yang sering kita lewatkan karena sibuk mengejar sesuatu yang besar. Saya kemudian bertanya. Pertanyaan terakhir, "Dok, kalau boleh Anda menyaring seluruh hidup Anda jadi satu pesan pendek, apakah itu?" Ia menutup matanya sebentar, seakan menggali memori jauh, lalu membuka lagi dengan senyum hampir tak terlihat. "Tetaplah ingin tahu, tetaplah berubah." Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, begitu biasa. Namun justru kesederhanaannya yang menampar saya. Pada akhirnya, tubuh akan keriput, hormon akan menurun, otot akan melunak. Tetapi kemampuan untuk ingin tahu dan untuk berubah, itu yang membuat 96 tahun terasa muda. Malam semakin larut. Saya menyalakan perekam untuk satu bagian terakhir, minta beliau memberi pesan langsung pada mereka yang mungkin mendengarkan. Ia menatap kamera dengan suara tenang tapi penuh wibawa. "Sekarang tidak peduli umurmu berapa, mulailah hari ini. Jangan tunggu usia 75 untuk memohon kesempatan kedua. Dari otot hingga usus, dari hormon sampai pikiran, tubuhmu sebenarnya rindu dirawat. Jangan cuma tahu, bertindaklah. Kalau saya yang lahir ketika dunia masih dalam perang bisa melakukannya, kamu pun bisa. Ingat, umur tidak ditentukan kalender, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari." Saya mendengarkan dengan hening. Tidak ada musik latar, tidak ada efek dramatis. Hanya suara seorang manusia berusia 96 tahun yang masih terdengar seperti sedang merencanakan besok. Saat kami berpisah, beliau berdiri dengan tenang, menyalami saya dengan kekuatan yang jujur saja lebih kuat daripada jabat tangan anak muda manapun yang saya kenal. Saya nyaris terguncang, bukan karena tenaga fisiknya, tapi karena menyadari keutuhan tubuh, perasaan, dan pikirannya berakar dari adaptasi yang ia pilih setiap hari selama puluhan tahun. Saya pulang dengan langkah ringan, meski otak saya penuh dengan serpihan pesan. Mungkin beginilah rupanya cognitive reserve bekerja. Setiap kata darinya menambah jalur kecil di kepalaku. Ketika tiba di rumah, saya duduk di kursi, membuka lembaran baru catatan pribadi, dan menulis sederhana. "Hari ini saya belajar bahwa menjadi tua adalah memilih apakah ingin menjadi dinosaurus atau tetap jadi manusia yang penasaran." Dan di sana saya tersenyum kecil, menyalakan kipas angin dengan suara lembut, seolah menyambung pesan dokter. "Ho dalam gaya saya sendiri." Malam ini, kita telah berjalan menyusuri kisah seorang dokter berusia 96 tahun yang menolak menyerah pada logika kalender. Dari tubuh hingga pikiran, setiap bagian dirinya mengajar kita bahwa hidup panjang bukanlah hasil sulap, melainkan akumulasi kebiasaan sederhana yang diulang ratusan,
ribuan kali. Ia menunjukkan kepada kita bahwa otot bukan hanya soal estetika, melainkan cadangan energi yang menjaga jantung dan otak. Ia mengingatkan bahwa mikroba usus neurata, sekecil apapun, bisa menentukan kejernihan pikiran kita. Ia menyingkap bahwa api peradangan harus dikelola sejak dini, karena tanpa disadari bisa melahap seluruh tubuh. Ia membuka tabir tentang hormon, orkestra kehidupan yang bisa dijaga dengan cahaya matahari, tidur, dan makanan alami. Dan akhirnya, ia menekankan otak, cadangan kognitif yang bisa kita isi dengan rasa ingin tahu tanpa henti. Yang lebih dalam lagi, ia memberi filosofi bahwa adaptasi adalah inti umur panjang. Tidak peduli betapa cemerlang pendidikan atau betapa kaya pengalaman, mereka yang berhenti belajar, berhenti berubah, akan perlahan tenggelam. Sementara mereka yang berani mencoba makanan baru, berani belajar bahasa baru, bahkan berani menari di ruang tamu, justru tumbuh segar hingga akhir. Saya ingin Anda menutup mata sejenak. Bayangkan diri Anda di usia 75, 85, mungkin 95. Apakah Anda duduk pasrah di kursi dengan pandangan kosong? Atau masih mampu berjalan pagi, menyapa tetangga, berdiskusi dengan cucu tentang planet dan bintang? Pilihan itu ternyata sudah dimulai hari ini. Dan dengan suara lirih, mari kita akhiri perjalanan ini. Semoga Anda memilih jalan penuh rasa ingin tahu, penuh keberanian untuk berubah, agar kehidupan Anda pun bisa panjang, sehat, dan bermakna. Akhir skrip, selamat malam.